itu tidak wajib, Bu. Ya. Hanya memang untuk menyusun standarisasi doa itu keseragaman memang dibuat seperti itu. Tapi silakan kita berdoa masing-masing. Ada jamaah kita, Ibu, ada jamaah kita orang yang sudah usianya 60 tahun ke atas. Dia paksa sekali untuk hafal semua doa-doa itu. Ya. Dia paksa untuk hafal semua doa-doa tersebut. Suatu ketika, Ibu, ketika dia berada di Multazam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengingat kembali semua doa-doa yang dia hafal itu. Pada saat sudah berhadapan dengan Multazam, ya, kemudian dia berdoa, doa yang telah dia hafal. Tapi tiba-tiba dia lupa. Langsung dia bilang, "Ya Allah, terimalah semua doaku yang ada dalam buku ini." Jadi Ibu Bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada pokok pembicaraan kita. Kita akan memperoleh tempat-tempat yang makbul untuk berdoa kepada Allah. Ada beberapa titik-titik tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya Ibu Bapak para jamaah sekalian, manfaat yang kelima daripada ibadah umrah dan haji itu adalah Allah akan melipat gandakan harta yang kita keluarkan. Ya. Jadi Ibu, ongkos yang Ibu bayar untuk berangkat menunaikan ibadah haji itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena uang yang kita keluarkan itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jadi perumpamaan orang yang mengeluarkan uang di jalan Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti itu, Ibu. Ya. Coba Ibu, saya mengamati jamaah-jamaah kita itu, mereka pulang dari haji, Ibu dan Bapak sekalian, pulang dari umrah, tidak ada yang jatuh bangkrut. Kalau memang ada imannya. Kita tidak pernah mendengar ada orang yang pulang dari tanah suci, dari umrah maupun haji, yang kemudian jatuh bangkrut. Kalau dia betul-betul punya iman dan keyakinan yang kuat. Ya, malah pengalaman dari jamaah-jamaah kita, dan itu juga yang saya rasakan sendiri. Ada orang yang sebelum berangkat haji, ya, dia tidak punya motor, dibonceng motor. Tapi kalau pulang dari ibadah haji, langsung beli motor. Ada orang yang sebelum berangkat ibadah haji hanya punya motor, dan pulang dari ibadah haji punya mobil. Ya. Jadi macam-macam Ibu dan Bapak sekalian pengalaman spiritual yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah haji itu. Baik Ibu Bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin sampaikan Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita masuk kepada inti daripada pelaksanaan ibadah haji, pembahasan yang paling terakhir, saya ingin sampaikan Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita berangkat ada 3 hal yang harus kita bersihkan. Ya. Jadi nanti sebelum Ibu dan Bapak sekalian kita berangkat, kita melakukan proses pembersihan diri. Kita melakukan proses pembersihan, pensucian. Apa yang harus kita sucikan? Ada 3 hal yang harus kita sucikan. Yang pertama adalah sucikan hati kita dengan berzikir. Kemudian yang kedua, bersihkan pergaulan kita dengan meminta maaf. Dan yang ketiga, bersihkan harta kita dengan bersedekah. Nah, jadi insyaallah nanti sebelum kita berangkat Ibu dan Bapak sekalian, kita melakukan 3 proses pembersihan ini. Nah, jadi mulai dari sekarang Bu, ya, banyak berzikir untuk mensucikan hati kita. Minimal selesai sholat 5 waktu, kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani hafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Ya. 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya di alam akhirat adalah subhanallah walhamdulillah. Atau juga pakai kalimat yang lain, Allah, 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 yang paling pendek, Allah, 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 Allah. Kalau mau dilakukan juga sedikit bisa, Allah, 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 Allahu, Allah.
daripada lai panggil aku sejak bulan. Baik ibu bapak para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan proses pembersihan ya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala minimal salat 5 waktu. Sesudah salat 5 waktu. Satu. Yang kedua ibu dan bapak sekalian lakukan bersihkan pergaulan kita dengan meminta maaf ya. Jadi sebelum berangkat mulai dari sekarang Bu, mungkin ada orang yang pernah kita sakiti, kita pernah zalimi, maka minta maaf kepadanya, minta keridhaannya. Itu satu ini sudah jelaskan itu ibu dan bapak sekalian. Nah, bagi ibu-ibu yang punya orang tua, ya, sebelum berangkat ibu dan bapak sekalian, ya, kita harus sujud, ya, minta keridhaannya. Sebab kenapa ibu dan bapak sekalian? Boleh jadi ibu berangkat ke tanah suci bukan semata-mata harta ibu, bukan semata-mata kekuasaan ibu, bukan juga prestasi ibu, ya. Prestasi ibadah dan amal ibu. Coba lihat, banyak orang yang lebih saleh dari kita, ibadahnya jauh lebih tinggi, ibadahnya jauh lebih mendalam. Tiap malam dia berdoa kepada Allah untuk dijamu oleh Allah, diundang oleh Allah. Tapi justru kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boleh jadi karena doa-doa daripada ibu dan bapak kita yang mungkin kita tidak pernah tahu sama sekali. Nah, jadi ibu bapak sebelum berangkat kita temui mereka. Ada orang yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau orang tuaku sudah tidak ada? Maka ibu pergi ziarah. Ya. Saya banyak orang yang orang tuanya sudah tidak ada, sebelum berangkat dia pergi ziarah. Ya. Atau misalnya ada orang tua tapi dalam kondisi tertentu kita tidak bisa ketemu dengan mereka, jauh sekali. Ada kondisi tertentu kita tidak langsung ketemu mereka, maka sebelum berangkat kita kirim Fatihah untuk mereka, minta keridhaan. Ya, jadi kita meminta maaf, ya. Apalagi mohon maaf ibu-ibu, ya. Sekarang ini kan tantangan kita beribadah itu luar biasa. Ya, saya sering sampaikan kita ini tidak berniat untuk melakukan dosa, tapi ketika kita keluar dari rumah kita bertemu dengan dosa itu. Ya. Ya. Artis banyak dosanya, pejabat banyak dosanya, birokrat banyak dosanya, Ustaz juga banyak dosanya. Ibu-ibu, apalagi ibu-ibu, apalagi ibu-ibu, ada yang namanya dosa arisan. Ibu-ibu itu kalau pergi arisan dia sampaikan sama Pak, uang dulu Pak. Untuk apa? Untuk bayar arisan. Tapi ketika naik arisannya, dia diam-diam saja. 7 bulan kemudian, bapaknya nanya, Bu, sudah naik arisannya belum? Sudah, Bin. 7 bulan yang lalu. Jadi, dosa kepada suami. Nah, bagi istri yang berangkat, ya, suaminya tidak berangkat, minta maaf. Gitu. Kemudian juga dosa bertetangga, ya, dosa bertetangga. Saya sering sampaikan ibu dan bapak sekalian, kita ini sadar atau tidak sadar, kadang kita membangun kenikmatan di atas penderitaan orang lain, ya, kerabat-kerabat dan tetangga-tetangga kita. Ya. Misalnya gini, ibu, makanya Rasulullah bilang begini, kalau ibu masak daging, ya, dagingnya hanya sedikit, tolong perbanyaklah kuahnya. Ya. Ya. Kalau misalnya dagingnya tidak bisa ibu bagikan, minimal kuahnya yang ibu bagikan. Jangan siksa tetangga kita dengan bau enak daripada masakan kita, kemudian kita tidak membagikan. Ya. Jadi ibu bapak para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, bersihkan pergaulan kita dengan cara meminta maaf. Dan yang ketiga, bersihkan harta kita dengan bersedekah. Nah, jadi sekarang ini sudah mulai berterangkan. Kalau ibu ada kelebihan, karena begini Bu, boleh jadi harta atau uang yang ibu keluarkan untuk membayar ongkos naik haji, itu ada yang berbau syubhat. Tahu syubhat Bu? Yang mungkin remang-remang. Sumbernya untuk abu-abu, untuk membersihkan itu dengan bersedekah. Cari fakir miskin atau orang-orang yang mungkin layak untuk kita santuni, kita santuni.
Baik ibu bapak para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ini yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita tiba pada yang terakhir dari pembahasan saya, ibu bapak sekalian, dari proses perjalanan kita. Ibu bapak para jemaah sekalian, hal pokok yang pertama yang sudah diulas oleh Ustaz Mahyudin dari proses pelaksanaan ibadah kita itu adalah ihram. Nah, inilah rukun. Hal pokok yang pertama adalah ihram. Nah, untuk paket program kita ibu dan bapak sekalian, kita akan memulai mengenakan pakaian ihram itu nanti di Dubai. Ya, di Dubai. Karena tadi kan sudah dijelaskan, insya Allah kita akan bermalam. Ya. Oh iya. Kita akan mulai mengenakan pakaian ihram itu di Dubai. Nah, karena itu saran saya ibu dan bapak sekalian, oleh karena perjalanan kita adalah Jakarta, Jeddah via Dubai, maka kami ingin sarankan kepada ibu dan bapak sekalian untuk pakaian ihram, terutama untuk bapak-bapak, itu harus dikeluarkan dari koper bagasinya. Jadi bisa taruh di tas tentengan. Ya. Kenapa? Karena ibu dan bapak sekalian, ya, untuk bapak dan ibu berlaku semuanya. Karena apa ibu? Koper-koper bagasi itu nanti kita akan ketemu di tanah suci nanti, di Asisia. Nah, karena itu diharapkan ibu dan bapak sekalian, untuk bapak ibu pakaian ihram itu mohon dikeluarkan, taruh di tas tentengan untuk persiapan kita mengenakan pakaian ihram nanti di Dubai. Nah, untuk bapak-bapak saya ingin tegaskan Pak, pakaian ihram tadi kan sudah bapak lihat ya, itu terdiri dari 2 potong untuk bagian bawahnya dan bagian atas. Sebab ada juga yang salah ngerti, ya. Ada pernah jemaah kita, jemaah umrah kita, dia keluarkan pakaian ihram itu hanya 1 potong. Ya. Sampai di Dubai waktu kita kenakan pakaian ihram, semua orang ada yang dililit bagian bawah, bagian atas, hanya dia sendiri yang bagian bawah. Tidak ada bagian yang atasannya, Bu. Nah, untuk laki-laki, ya. Sehingga Pak Amir bilang pergi cari handuk saja untuk dililit bagian atas. Nah, ibu bapak para jamaah sekalian, dan nanti di Dubai. Nah, sesuai dengan urut-urutan atau urut-urutan dari ihram itu kan, sebelum kita mengenakan pakaian ihram, itu kan kita harus mendahului dengan mandi sunat ihram. Dan mandi sunat ihram itu nanti kita akan lakukan di Dubai. Nah, pada saat kita nanti transit di hotel. Nah, bagaimana caranya untuk mandi sunat ihram, Ustaz? Nah, yang dimaksud dengan mandi sunat itu adalah mandi yang sesuai dengan rukun. Apa rukun dari mandi itu? Hanya 2. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh kita. Itu hanya rukun mandi itu 2. Jadi sebelum kita mandi, kita berniat, ya Allah, hamba berniat, aku berniat untuk melakukan mandi sunat ihram karena Allah. Selesai rukun yang pertama. Ya, ada juga bacaan Arabnya, tapi tidak usah pakai bahasa Arab, dan salah. Niat itu kan kita nyatakan di dalam hati saja. Nah, sesudah itu ibu dan bapak sekalian, kemudian kita alirkan air ke seluruh tubuh. Ya, dianjurkan mulai dari bagian kanan, kemudian bagian kiri. Nah, sesudah itu ibu dan bapak sekalian kita mandi, maka kita pakai wangi-wangian. Nah, untuk ibu-ibu itu kan gampang saja pakai ihramnya. Seluruh tubuh itu ditutup, kecuali muka tidak boleh pakai masker dan pakai pakai cadar. Kemudian telapak tangan itu tidak boleh pakai kaos tangan. Nah, itu untuk ibu-ibu. Nah, untuk bapak-bapaknya itu yang agak sedikit ribet. Tadi pakaian ihram itu kan ada 2 potong. Nah, saya sarankan ibu dan bapak sekalian, terutama untuk bapak-bapak, ya, untuk pakaian ihram itu tolong diperhatikan. Untuk bapak-bapak, bagian bawahnya ini tolong dijaga keamanannya. Ya, tadi sudah digambarkan Ustaz Mahyudin. Tolong bagian yang di bawah ini tolong dijaga keamanannya. Kenapa? Karena ibu dan bapak sekalian, kalau kita sudah nyatakan niat,
maka tidak boleh ada satu potong baju pun, pakaian pun yang menempel di badan kita. Ya, mohon maaf, celana dalam sekalipun, Pak, itu tidak boleh kita kenakan. Ya. Kan ada jemaah yang mungkin karena tidak terbiasa ya, dia merasa kurang nyaman. Ada jemaah kita tahun lalu itu dia bilang, Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Ustaz, geli Ustaz. Ustaz, apa bisa diganjal Ustaz? Mau ganjal bagaimana? Sabar aja Pak. Ya, kan ada jemaah yang merasa kurang nyaman, tidak terbiasa. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ibu dan bapak sekalian, setelah kita mengenakan pakaian ihram, jadi pada saat kita naik pesawat itu ibu dan bapak sekalian sudah dalam keadaan mengenakan pakaian ihram. Tapi niat untuk ihram itu belum kita nyatakan. Bu? Kita belum nyatakan. Oh iya, saya terlewati tadi. Sesudah kita mengenakan pakaian ihram, kemudian kita naik pesawat. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, kapan niatnya? Nah, niatnya itu nanti pada saat kita berada di kawasan Ya Lam Lam. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui Ustaz? Kalau kita sudah masuk dalam wilayah miqat, insya Allah nanti ibu dan bapak sekalian, kru pesawat nanti akan umumkan bahwa kita sudah berada di wilayah miqat. Nah, dengan demikian ibu dan bapak sekalian, kita pada saat itu kita akan menyatakan niat. Nah, ada yang bilang, Ustaz, kalau misalnya suasana di pesawat itu kemudian ada jamaah yang belum sempat nyatakan niat, maka nanti di Jeddah kita akan ingatkan kembali untuk nyatakan niat itu. Nah, jadi niatnya adalah nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Karena kita paketnya paket tamattu, kita dahulukan umrah Bu. Ya, kita dahulukan umrah. Atau labbaik Allahu umratan. Ya, bisa itu. Nah, setelah kita nyatakan niat itu, ibu bapak para jemaah sekalian, kemudian proses imigrasi. Setelah itu kemudian kita naik bus. Kita naik bus kemudian menuju Asisya dalam keadaan kita masih berihram. Insya Allah ibu dan bapak sekalian, kita masuk di Asisya. Kita masuk tanggal 3 Zulhijjah. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Setelah kita tiba di Aziziyah, ibu dan bapak sekalian, insya Allah ibu dan bapak sekalian akan dipandu masuk di Masjid Haram untuk kita melakukan proses ibadah umrah yang kedua adalah tawaf. Ya. Selesai tawaf, ibu bapak para jamaah sekalian, tawaf tadi sudah kita gambarkan. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di makam Ibrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan seterusnya sampai di rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tidak pakai cium. Ya, tadi saya sudah gambarkan ada jemaah yang karena tingkat ketergantungannya sama ustaz itu cukup tinggi ya. Ada ustaz yang Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, tidak pakai cium. Jemaah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, tidak pakai cium. Padahal itu isyarat Bu, supaya di rukun Yamani itu tidak pakai cium. Karena kan di Hajar Aswad kita pakai cium. Sampai di rukun Yamani, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sampai di titik Hajar Aswad kembali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Masuk putaran kedua, putaran ketiga. Allahumma inni a'udzu bika minasy-syaqqi wasyirqi wassiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi wasu'il mandari. Seterusnya. Putaran yang keempat. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ada yang bilang, Ustaz, saya tidak bisa menghafal doa sepanjang itu. Ya. Ibu dan bapak sekalian, saya sudah tegaskan bahwa tidak ada satupun doa yang ada dalam buku itu yang diwajibkan. Ya.
tidak usah ibu pusing dengan doa-doa itu. Kenapa? Karena haji itu lebih banyak didominasi oleh gerakan ketimbang bacaan. Ya, saya ingin ulang sekali lagi. Haji itu lebih banyak didominasi oleh gerakan ketimbang bacaan. Tidak ada bacaan-bacaan yang wajib. Ya, jadi bisa saja pada saat kita apalagi namanya melakukan tawaf, bisa saja kita baca Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Tidak dapat ujungnya. Ini jemaah yang ada di belakang, diingatkan, Pak, lakum dinukum waladdallin. Ambil lagi. Makin jauh. Kembali lagi kepada ada juga ibu dan bapak sekalian, ada jamaah yang baca surat Atin itu. Wattini wazaituni wa turi sini. Betul. Hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana Fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi Wa tawassaw bis sabr. Awalnya watin, tentunya Wal asri. Jadi hati-hati Bu. Ya jangan memilih surat-surat yang rawan Bu. Nanti kita tidak ketemu ujungnya. Bisa juga ibu dan bapak sekalian pada saat bisa kita membaca ya pada saat kita tawaf itu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Didorong samping kiri kanan oleh orang Turki. Nah, kalau ibu dan bapak sekalian, kalau kita mau sirkal, kita ikuti saja Mutawif di depan. para mutawif. Atau ada doa-doa khusus kita berdoa. Jadi ibu bapak para jamaah sekalian tidak ada satupun bacaan yang wajib. Kalau biasanya kan kita itu biasanya kita pakai lagu-lagu dalam sela-sela itu. Misalnya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau kita beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Nah, gitu. Nanti kita selang-seling ibu. Nah, selesai putaran ketujuh ibu dan bapak sekalian, maka menurut urut-urutan daripada tawaf itu, sebelum kita melaksanakan salat sunat ihram, kan kita harus berdoa dulu di multazam. Nah, tapi lihat situasinya ibu, ya, lihat situasinya. Nah, kalau misalnya suasananya sangat padat ibu dan bapak sekalian, biasanya doa di multazam itu kita gabung dengan doa pada saat selesai kita melaksanakan salat sunat ihram. Biasa kita gabung. Salat tawaf. Salat sunat tawaf, mohon maaf. Salat sunat tawaf. Jadi sesudah itu pembimbing atau mutawif kita akan mengarahkan kita menuju ke makam Ibrahim. Memang disunatkan untuk salat sunat dekat makam Ibrahim. Ya. Tapi kan kita tidak bisa dekat ke situ ibu, karena memang tempat lalu lalang orang tawaf. Nah, jadi caranya bagaimana Ustaz? Caranya kita tarik garis lurus saja searah dengan dari makam Ibrahim paling belakang. Kemudian kita melaksanakan salat sunat ihram. Dilakukan masing-masing 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca kuliah. Rakaat yang kedua sesudah Fatihah baca Kulhu. kulhu. Ya, kuliah kulhu. Itulah surat yang dominan kita baca sebelum ini. Jadi kuliah dengan kulhu. Selesai ibu dan bapak sekalian, kita berdoa masing-masing. Sesudah itu baru doa dipimpin oleh ustadznya. Nah, selesai itu ibu bapak para jamaah sekalian, kita kemudian menuju ke tempat sa'i. Tapi sebelum sampai di tempat sa'i itu kan kita dianjurkan untuk minum air zam-zam. Ya kan di pinggiran Masjid Haram itu kan sudah tersedia tong-tong yang berwarna putih atau yang berwarna kuning. Nah, nanti diarahkan kita ambil air zam-zam. Kemudian sesudah itu disunahkan pada saat kita minum air zam-zam itu kita menghadap ke Baitullah, Ka'bah. Sebelum minum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, luaskanlah ilmu saya, wawasan saya. Ya Allah, luaskanlah rezeki saya.
kemudian sembuhkanlah semua penyakit yang ada dalam tubuhku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa sakamin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doanya ibu dan bapak sekalian. Nah, sesudah itu kita ke tempat sa'i. Nah, saya ingin sampaikan ibu dan bapak sekalian, air zam-zam itu kan tidak bisa dilepaskan dengan sa'i. Ya, ada hubungan peristiwa antara air zam-zam dengan tempat sa'i itu. Ya, itu hubungannya dengan sejarah kehidupan keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini untuk wawasan saja ibu dan bapak sekalian. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu kan sudah lama menikah, rambutnya sudah mulai beruban, kemudian punggungnya sudah mulai bungkuk, ya, sudah lama tidak punya anak. Akhirnya apa? Istrinya yang bernama Siti Sarah itu mengizinkan kepada Ibrahim untuk nikah lagi. Nikah dengan Siti Hajar. Menikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar. Umur Nabi Ibrahim pada saat itu 86 tahun, lahirlah anaknya yang bernama Ismail. Jadi Ismail itu lahir, umur atau usia dari Nabi Ibrahim itu sudah 86 tahun. Ya. Ibu, kalau misalnya ada tetangga ibu, nenek-nenek atau kakek-kakek sudah usianya 86 tahun, kemudian melahirkan, apa yang kita bilang? Nabi Ibrahim alaihissalam usia 86 tahun baru melahirkan keturunan. Ya. Nah, sesudah itu Ismail kemudian lahir. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membawa anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar ke sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanamannya. Ya. Pada saat itu kan ibu dan bapak sekalian, Makkah itu sangat tandus, tidak ada buah-buahan, tidak ada tanam-tanaman. Ibrahim alaihissalam kemudian menempatkan anak dan istrinya itu di lembah yang sangat sunyi pada saat itu para jemaah sekalian. Nah, setelah itu ibu bapak, Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan istrinya itu, tiba-tiba istrinya yang bernama Siti Hajar kemudian berkata kepada Ibrahim, "Hei Ibrahim, kenapa engkau membiarkan kami di tempat atau di lembah yang sunyi ini?" Ibrahim diam, tidak bisa menjawab pada saat itu. Siti Hajar berkata lagi, "Hei Ibrahim, kenapa engkau membiarkan kami di lembah yang sunyi ini?" Ibrahim juga diam, tidak bisa menjawab apa-apa. Pertanyaan yang ketiga, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Ibrahim kemudian katakan, "Ya, ini perintah Allah." Siti Hajar kemudian katakan, "Wahai Ibrahim, kalau memang ini perintah Allah, maka pergilah engkau, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan kami." Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Ibrahim berangkat pergi meninggalkan anaknya itu, ibu bapak sekalian, pada saat itu Ibrahim sudah tidak terlihat oleh Siti Hajar. Kemudian Ibrahim kemudian menghadap kepada Baitullah. Dia arahkan wajah dan mukanya itu di Baitullah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ibu bapak para jamaah sekalian, itu terdapat dalam surat Ibrahim. Itu kan ada lanjutan ayatnya, itu adalah tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yarshudun. Tuhan kami, ini Ibrahim menjerit, "Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunan-keturunanku di lembah yang sunyi ini. Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Jadikanlah hati manusia condong kepada mereka, dan berikanlah kepada kami anugerah berupa buah-buahan." Ibu bapak para jemaah sekalian, ini doa masuk akal tidak? Ya. Kalau misalnya ibu berdoa di Ciloto ini, minta buah-buahan, ya, itu masuk akal. Kenapa? Tanahnya subur, curahan hujannya juga sering. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, minta buah-buahan di tanah yang tandus, yang ada batu-batuan, ibu dan bapak sekalian.
Ini masuk akal tidak? Tidak masuk akal doa daripada Nabi Ibrahim ini. Tapi ibu bapak para jamaah sekalian, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, apa yang tidak bisa? Ibu bapak para jamaah sekalian, Ibrahim kemudian pergi. Belum lama Ibrahim pergi, maka muncullah kemakbulan doa Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yakni muncul air Zam-Zam. Ibu tahu, sekali air Zam-Zam itu menyemburkan airnya, ya, 1 menit itu 4.000 liter. 4.000 liter. Jadi sekali air Zam-Zam itu menyemburkan airnya, itu 4.000 liter. Karena itu ibu dan bapak sekalian, pada musim haji banyak orang yang antri untuk mengambil air Zam-Zam, itu tidak habis. Ya. Di luar daripada musim haji, jarang orang ngambil, juga tidak meluap. Kenapa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga ibu dan bapak sekalian, kemakbulan doa daripada Ibrahim yang kedua, minta buah-buahan. Ya Allah, apa yang tidak ada di tanah suci itu ibu dan bapak sekalian? Ya. Pisangnya yang terbaik, pirnya yang terbaik, apelnya yang terbaik ibu dan bapak sekalian. Ya. Kalau misalnya di Madinah itu kan terkenal dengan kurma. Nah, tapi kalau daerah Taif itu ada anggur. Ya. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada juga buah-buahan yang lain yang didatangkan dari berbagai belahan dunia. Penyebabnya adalah sebab-sebab daripada ibadah haji. Nah, ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu berkaitan dengan air Zam-Zam dengan sa'i. Sesudah itu kita langsung menuju ke tempat sa'i. Begitu kita naik di Bukit Safa, langsung menjelang naik di Bukit Safa, kemudian kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ibu bapak para jamaah sekalian, mobilitas fisik kita pada saat kita melakukan sa'i itu lebih cepat, lebih tinggi, lebih bersemangat ketimbang pada saat kita melakukan tawaf. Kenapa? Karena sa'i itu berasal dari kata sa'a yang artinya usaha atau perjuangan. Ya? Sehingga mobilitas fisik kita pada saat kita melakukan sa'i itu lebih terasa, lebih cepat, ibu bapak sekalian. Jadi mulai Inna Safa wal Marwata min sya'airillah sampai di puncak Bukit Safa. Nah, sampai di puncak Bukit Safa itu sekarang ini kan kita sudah tidak bisa lagi masuk di batu-batunya, Pak. Ya. Kenapa? Karena itu sudah tertutup dengan kaca atau fiber. Kita tidak bisa masuk lagi. Nah, sampai di situ kemudian kita dianjurkan untuk menghadap Baitullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, bacaan atau zikir atau doa yang dianjurkan pada saat dalam perjalanan sa'i itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai di pilar warna hijau. Nah, di situ saya sedikit berbeda pandangan dengan Ustaz Mahyudin. Untuk bapak-bapak laki-laki itu dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sementara untuk ibu-ibu itu hanya dipercepat jalannya. Itu ada keterangan yang saya baca dalam Al-Fatawa karangan Yusuf Qardawi. Untuk ibu-ibu itu dianjurkan mempercepat jalannya. Sementara untuk bapak-bapak itu yang lari-lari kecil. Jadi begitu sampai di pilar warna hijau itu kemudian Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallah al-'azzu al-akram. Selesai. Gimana? Ya. Ikuti saja pembimbingnya. Ya. Nah, kan pembimbingnya yang akan pandu itu bapak sekalian. Jadi seperti itu. Nah, banyak bacaan-bacaan pada saat kita melakukan sa'i itu. Bisa saja ibu dan bapak sekali kita takbir. Tadi sudah saya sebut tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, biasanya begitu ibu. Atau bisa saja kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi lagunya itu bersemangat, ya. Kalau misalnya pada saat kita tahu ketarikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah atau
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kalau pada saat kita melakukan sa'i itu lagunya agak berubah, kayak orang mau mars gitu. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada satu rombongan dari jamaah lain yang saya lihat seperti itu, dan mereka kompak, Bu. Ya Allah, itu suaranya itu serasinya luar biasa, dan itu menambah spirit ibu bapak sekalian. Ya. Nah, tapi jangan juga terlalu overacting ibu ya. Subhanallah. Ada juga itu. Nah, setelah itu ibu bapak para jamaah sekalian selesai 7 putaran. Jadi Safa Marwa. Safa Marwa itu kan 400 meter, ya. Kurang lebih 400 meter. Kita bolak-balik itu kurang lebih 7 kilo. Kurang lebih 7 kilo ibu dan bapak sekalian. Jadi Safa Marwa 1, Marwa Safa 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kita mulai dari Safa maka harus akhiri di Marwa. Nah, sesudah itu ibu bapak para jamaah sekalian sampai di Bukit Marwa, kita menghadap Baitullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita berdoa kepada Allah, kemudian kita melakukan inti yang selanjutnya adalah tahallul. Ya. Nah, saya sarankan ibu, karena ini kita masih umrah, kita sarankan jangan untuk ibu bapak-bapak jangan digunduli itu kepalanya, rambutnya. Nanti kalau sudah pada tahallul kedua ada yang bingung, Ustaz, bagaimana cara menggunting ini Ustaz? Sudah tidak ada rambutku. Ya. Apa bisa gunting bulu-bulu ketiak? Tidak bisa, Pak. Ya, orang tahallul itu harus gunting rambut kepala. Nah, kalau misalnya ada yang mungkin botaknya susah tumbuh rambutnya, itu cukup gunting di atasnya sebagai isyarat saja. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah, selesai kita melakukan tahallul berarti selesailah rangkaian daripada ibadah umrah kita. Kemudian kita kembali menuju ke Asisia. Nah, setelah sampai di Asisia kita sudah bisa melepaskan pakaian ihram kita dan kita kenakan dengan pakaian biasa. Nah, selama hari-hari 5 hari ketika kita berada di Asisia ibu dan bapak sekalian, dalam keadaan kita tidak memakai pakaian ihram. Apa yang kita lakukan selama di Asisia itu ibu dan bapak sekalian? Kita melaksanakan salat 5 waktu, kemudian kita zikir, kemudian juga ibu bapak para jamaah sekalian di sana kita akan melaksanakan salat sunat tawaf, salat sunat taubat, kita akan tahajud, begitu. Dan mungkin insya Allah nanti kalau kita lihat kondisinya, mungkin ada waktu-waktu tertentu bisa kita masuk ke Masjid Haram. Tapi ini kita tidak janjikan, nanti kita lihat situasinya. Nah, ibu bapak para jamaah sekalian, 5 hari kita berada di Asisia. Nanti pada tanggal 8 Zulhijjah kita akan kenakan kembali pakaian ihram untuk persiapan wukuf di padang Arafah. Ya. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah kita mengenakan pakaian ihram kembali. Nah, sebelumnya diawali dengan mandi sunat ihram seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah kita mengenakan pakaian ihram, pada saat kita masuk di base kemudian kita nyatakan niat. Kenapa Ibu? Karena saya membaca sebuah keterangan, niat itu lebih afdal kita nyatakan pada saat ketika kita berada di atas kendaraan. Kenapa? Karena Rasulullah itu nanti nyatakan niatnya pada saat beliau berada di atas unta tunggangannya yang bernama Quswah atau Kaswah, baru beliau nyatakan niatnya. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, karena tadi waktu kita berada di Dubai itu kita labbaik Allahumma umratan. Nah, pada saat kita berada di Asisia menjelang masuk di Arafah, yang kita niatkan adalah labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul umrah dan nawaitul hajjan wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, selama dalam perjalanan dari Asisia menuju ke Arafah itu kita dianjurkan untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Ibu bapak para jamaah sekalian, ada keterangan menyebutkan begini,
barang siapa yang membaca talbiyah, maka semua benda-benda yang ada di sekitarnya juga ikut bertalbiyah. Baik batu, tanah, dan benda-benda apa saja juga ikut bertalbiyah. Nah, ibu bapak para jamaah sekalian, kita masuk di Arafah. Sebenarnya Rasulullah SAW itu masuk di Arafah pada pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi tidak mungkin ini kita lakukan ibu dan bapak sekalian, ya. Karena kalau kita masuk, kita keluar pagi dari Asisia tanggal 9 Dzulhijjah, itu takut macet, ya. Bayangkan kalau macet ibu dan bapak sekalian, kita masuk di Arafah pada siang hari, bisa jadi kita tidak bisa mengikuti waktu wukuf itu. Nah, karena itu kita tidak bisa mengambil resikonya, maka kita mulai start dari Asisia itu nanti sesuai dengan pengaturan muassasah Setelah makan malam. setelah makan malam. Nah, setelah makan malam kita tinggalkan Asisia, insya Allah kita tiba di Arafah masih ada waktu, kita istirahat. Begitu masuk waktu salat subuh, kita salat subuh. Sesudah masuk waktu salat subuh, kita sarapan. Sesudah sarapan ibu dan bapak sekalian, kita mempersiapkan diri untuk melakukan amalan-amalan wukuf, tapi waktu wukuf belum masuk. Jadi di situ sambil menunggu waktu wukuf banyak amalan yang kita lakukan, zikir, istighfar, atau kita tilawat Al-Quran, ya. Banyak membaca Quran. Zuyyinal Qur'ana di aswatiha. Ada itu, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka baginya 10 pahala, ya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yasin. 20 pahala, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 30 pahala. Alif Lam Mim Ra. 40 pahala, ya. Kaf Ha Ya Ain Shad. 50 pahala. Ar-Rahman. 60 pahala. Nah, karena itu nanti ibu pulang praktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sadaqallahul adzim. 10 pahala. Tapi kelewatan. Ngaji isinya hanya ya. Jadi, ibu bapak para jamaah sekalian, sesudah itu masuk waktu wukuf. Sesudah kita melaksanakan salat duhur, jamaah takdim kasar. Jadi kita melaksanakan salat duhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan asar 2 rakaat. Sesudah itu kemudian khutbah wukuf. Ya, takdim kasar. Jadi kalau takdim itu menggabungkan 2 waktu salat dalam 1 waktu. Kalau kasar itu meringkaskan, gitu kan? Nah, selesai bulan bapak sekalian, kita kemudian melakukan amalan-amalan wukuf secara sendiri-sendiri. Nah, sesudah itu sampai masuk sore bulan bapak sekalian, kita masuk melaksanakan salat maghrib, juga takdim kasar. Jadi maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ya, ada yang bertanya, Ustaz, apakah maghrib itu tidak bisa 1,5 rakaat? Tidak boleh, ya. Tetap 3 rakaat. Ya. Apakah subuh bisa 1 rakaat? Tidak boleh. Jadi maghrib tetap 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat. Sesudah itu ibu dan bapak sekalian kita makan malam. Sesudah makan malam ibu dan bapak sekalian, kemudian kita bergerak menuju ke Musdalifah. Dari Arafah menuju Musdalifah pada malam 10 Dzulhijjah. Nah, perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah itu kita perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan takbir. Kenapa takbir? Karena besoknya itu tanggal 10 Dzulhijjah orang merayakan Idul Adha. Nah, kemudian kita takbir. Masuk Musdalifah ibu dan bapak sekalian, amalannya 2. Kita bermalam, baik bermalam penuh atau hanya lewat tengah malam. Sesudah itu amalan yang kedua adalah kita memungut batu. Tadi sudah saya gambarkan. Sesudah itu ibu dan bapak sekalian lewat tengah malam jam 12 sekian, kita tinggalkan Musdalifah kemudian masuk di Mina. Nah, kita masuk di Mina itu boleh jadi sebelum subuh, ya. Sebelum subuh, kemudian nanti tergantung jadwalnya, Pak. Ya. Memang waktu yang paling afdal itu adalah menjelang atau sesudah subuh. Tapi kita nanti tunggu pengumuman dari pihak muassasah waktu-waktu yang memang sudah ditentukan untuk Asia Tenggara. Nah, jadi pada saat tanggal 10 Dzulhijjah kita melontar Jumratul Aqabah.
hanya 7 batu. Kemudian 11 Zulhijjah Ula Wusta Aqabah 21, 12 Zulhijjah Ula Wusta Aqabah 21 juga. Sesudah itu ibu dan bapak sekalian kita akan kembali ke Asisiyah selama 1 hari. Kemudian dari Asisiyah kita menuju ke Makkah. Kita menuju ke Makkah di hotel, kemudian kita melakukan proses ibadah tawaf, rukun tawaf dan sa'i, bagian daripada rukun haji. Sesudah itu baru kita tahallul. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai kita melaksanakan tawaf, kemudian tahallul, berarti sudah selesailah rukun daripada ibadah haji kita, sudah selesai. Nah, kita akan berada di Makkah kurang lebih 5 hari. Selama berada waktu 5 hari itu kita juga akan pakai ziarah. Sesudah itu tanggal 14 kita akan tinggalkan Madinah menuju ke Makkah, tinggalkan Makkah menuju ke Madinah. Tanggal 18 Zulhijjah kita menuju ke Madinah. Saya sarankan ibu bapak sekalian, di Madinah itu dari sekarang kita banyak membaca kisah-kisah Rasulullah SAW dalam rangka untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ibu bapak para jamaah sekalian, saya potong-potong saja karena memang pembahasan haji itu cukup luas. Tapi ini hal-hal pokok saja, sekedar untuk merangkum atau mengulas daripada materi-materi kita dari awal sampai akhir ini. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, udah ngantuk ya Bu ya? Masih kuat Bu? Pak masih kuat Pak? Saya nggak kuat Bu. Alhamdulillah. Baik, sehubungan ini waktu malam terakhir, Bapak Ibu sampai jam 4 pagi saya tidur. Ya Bu ya? Oh ini mau katanya sampai jam 4 enggak Bu? Ya, karena saya tadi sudah juga melihat ya Bapak Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan lampiran-lampirannya, kami persilakan untuk ditanyakan langsung ke pembimbing ibadah kita. Saya nggak pisahin Bu, langsung aja Bu. Ibu nanya, Bapak nanya, langsung dijawab Bu, biar agak lebih cepat. Oke, baik. Silakan. Oh, kira mau nanya. Saya diajak ke sana. Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menanyakan mengenai sudah berdoa mau minum air jam-jam. Nah, kalau di dalam hadis Bukhari yang pernah saya baca itu, setelah baca untuk meminum air jam-jam harus minumnya nggak kayak orang yang haus gitu. Jadi 3 kali napas ya, betul nggak Pak Haji? Maksudnya jadi nggak sekali gitu kayak orang mabok gitu ya. Ya jadi ada apanya, ada aturannya gitu kan. Nah gitu, bagaimana berdiri apa jongkok gitu atau karena haus ya sampai minumnya nggak beraturan, sampai kayak minum di aqua gelas misalkan gitu kan. Nah ada aturannya mungkin ya gitu. Baik Bu Elis, terima kasih, saya sudah menangkap pertanyaannya. Silakan yang lainnya, Bapak Ibu. Pak Ilyas. Silakan atau Ustaz mau dijawab langsung. Ya, jadi Ibu Bapak. Baik, Ibu, kalau dalam aturan kita sehari-hari untuk etika kita minum kan kita harus duduk. Nah ini ada pengecualian dengan air zam-zam. Justru ketika kita minum air zam-zam itu diperbolehkan atau dianjurkan bisa dalam keadaan kita berdiri. Satu, kemudian yang kedua dianjurkan tadi saya sudah sampaikan menghadap ke Ka'bah atau ke Baitullah. Kemudian cara minum air zam-zam itu betul Ibu. Jadi kita jangan kayak orang kehausan kemudian.
Ya, secara perlahan-lahan saja Ibu dan Bapak sekalian kita menikmati air Zam-Zam yang tadi sejarahnya sudah saya gambarkan tadi. Jadi bisa dalam keadaan berdiri Ibu, kemudian kita menghadap ke Baitullah. Saya kira itu. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi, silakan. Dapat bonus Bu yang nanya Bu. Bisa langsung tidur bonusnya. Silakan sebelum acara ini kita tutup. Sudah ya? Baik. Kita meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan PT Pinisi Group dan sekaligus menutup acara manasik haji PT Rihlah Al-Atas Wisata tahun 1432 Hijriah yang diadakan di Wisma Haji Ciloto, Puncak, Jawa Barat. Kepada Bapak Haji Amir Hendra dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Allah, saya alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jamaah sampai saat ini masih setia mendengarkan ceramah-ceramah daripada pemimpin agama dari PT Rihlah Al-Atas Wisata. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh staf Pinisi baik Makassar maupun Jakarta yang telah berusaha sedemikian supaya dapat terlaksana acara manasik ini. Semoga dalam perjalanan nanti kita selamat perginya dan selamat pulangnya dan mendapatkan haji yang mabrur. Dengan ini manasik haji Rihlah Al-Atas Wisata di Ciloto saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau sudah ditutup berarti acara-acara kita selanjutnya itu ditiadakan. Dan kami informasikan juga setelah acara ini ditutup nanti dengan pembacaan doa bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ingin langsung atau pulang pada malam hari ini, bisa kami persilahkan. Dan ataupun kalau memang mau menunggu pada besok hari, insya Allah kita akan pulang bersama itu setelah sarapan pagi. Tapi kalau untuk yang pulang pada malam hari ini, tolong juga beritahu kami, lapor kepada petugas. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah acara manasik kita dari tanggal 22 sampai pada tanggal 23 ini, yang insya Allah mudah-mudahan sampai besok tanggal 24 seperti yang kita jadwalkan telah selesai bersama kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, apa yang telah disampaikan oleh para pembimbing ibadah kita, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita agar ibadah haji kita bisa lebih khusyuk, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji, baik dari mulai keberangkatan di tanah air dan pada saat nanti berada di Saudi Arabia, dan juga pada saat pelaksanaan ibadah hajinya itu sendiri. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita pulang ke tanah air membawa haji yang mabrur yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan kepada kita, yang tiada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau tadi sudah digambarkan oleh pembimbing ibadah kita, oleh Bapak Indra juga,
ya tentang akomodasi yang insya Allah akan kita laksanakan, yang akan kita tempati nanti, dan juga pesawat yang akan kita tumpangi, kita naiki. Kami juga mohon keikhlasan dari Bapak Ibu jamaah semuanya, dan insya Allah pimpinan kita ya PT Rihlal atas wisata ini ya pada setelah Idul Fitri itu akan langsung berangkat menuju Saudi Arabia. Insya Allah akan mengurus barcode haji Bapak-bapak Ibu semua ya. Untuk itu kami mohon doa restunya. Mudah-mudahan Bapak Haji Amir Hendra beserta Ibu Hajah Nurlia Hendra ya mendapatkan kemudahan dalam pengurusan barcode-nya sehingga dapat terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Dan juga saya nanti di tanah air setelah selesai barcode, Bapak pimpinan kita pulang ke tanah air, itu ada proses pempisahan ya sebagai syarat utama bahwa kita memang baik secara dokumen maupun yang lain-lainnya kita sudah sah untuk bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun 2011 ini. Sekali lagi kami mohon doanya kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini, apa yang kita niatkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak, jangan lupa nanti juga ya setelah kita berada di tanah suci, kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bisa kembali lagi di tahun-tahun berikutnya, dan juga mudah-mudahan keluarga kita, suami, istri, bapak, ibu kita, anak keturunan kita mudah-mudahan mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa berumrah dan bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh pembimbing ibadah kita. Kepada Bapak Haji Dr. Muhammad Guntur Ating kami persilakan. Baik ibu bapak para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung daripada acara manasik kita ini, marilah kita menundukkan pandangan dan hati kita dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, maghfirah atau ampunan kepada kita semua, dan semoga prosesi daripada acara manasik kita ini ada wawasan atau ilmu yang bertambah untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan mulai daripada persiapan pelaksanaan ibadah haji kita pada saat perjalanan, dan pada saat pelaksanaan ibadah kita, dan pada saat kita kembali juga dalam keadaan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu bapak para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassuana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tahmin taksirana. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha penyayang. Pada malam hari ini kami telah mengikuti seluruh rangkaian daripada proses pelaksanaan daripada manasik ibadah haji kami, ya Allah. Mudah-mudahan kegiatan manasik ini bisa memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kami sebagai bekal kami untuk menuju ke Baitullah. Ya Allah,
Jikalau pada saatnya nanti Engkau menakdirkan kami untuk bisa bersimpuh di kaki Ka'bah-Mu, ya Allah, itu bukan semata-mata karena harta yang kami miliki, ya Allah. Bukan semata-mata harta yang kami miliki, ya Allah. Sebab banyak sekali hamba-hamba Allah yang di luar sana yang memiliki harta kekayaan yang cukup banyak, tapi mereka belum disentuh oleh Engkau, ya Allah, untuk berangkat menuju ke Baitullah. Ya Allah, andaikan pada saatnya nanti kami bersimpuh di kaki Ka'bah-Mu, ya Allah, bukan juga semata-mata karena harta kami, ya Allah. Sebab banyak sekali hamba-hamba-Mu yang Engkau berikan harta yang banyak, tapi mereka juga belum dipanggil oleh Engkau untuk menghadap ke Baitullah-Mu, ya Allah. Ya Allah, perjalanan kami ke Baitullah nanti, ya Allah, bukan juga semata-mata karena prestasi ibadah yang kami lakukan, ya Allah. Sebab banyak hamba-hamba-Mu yang di luar sana yang ibadahnya jauh lebih dalam, yang ibadahnya jauh lebih panjang dan lebih banyak dari kami, ya Allah. Setiap malam mereka duduk bersimpuh bermunajat kepada-Mu, ya Allah, bersimpah air mata. Mereka meminta dan memohon kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau berkenan untuk menjamu mereka, ya Allah. Engkau bisa menjadikan mereka sebagai duta-dutanya, ya Allah. Tetapi Engkau juga belum menerima doa-doa mereka, ya Allah. Tapi kami saat ini, ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang saat ini, yang boleh jadi amal kami sedikit, ibadah kami tidak banyak, ya Allah. Kami penuh dengan dosa dan noda, ya Allah. Tapi Engkau telah menetapkan kami sebagai duta-duta. Engkau berkenaan untuk menjamu kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dan mudahkan kami, ya Allah, untuk melakukan persiapan pada saat perjalanan dan pada saat pelaksanaan, dan bahkan pada saat kami kembali daripada Baitullah-Mu juga dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung waktu juga sudah malam, untuk terakhir kalinya dalam acara ini, marilah kita bermusafahah, bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Mudah-mudahan dengan kita bersalam-salaman, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu. Sekaligus saya selaku pembawa acara pada acara manasik Haji Rihlah Al-Atas Wisata ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam membawakan acara ini, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan saya terdapat kekurangan ataupun kesalahan di sana sini. Sekali lagi saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam
الصلاة